Hi everyone, selamat datang di Ayo English dengan aku Misty. Lesson ini adalah part dari Tenses Made Easy series di channel ini. Sebelum mulai, aku info aja, nanti kalau mau catat atau screenshot bisa pause aja videonya. Oke, let's get started. Jadi hari ini kita akan bahas satu lagi tense di English yaitu present continuous tense atau present progressive tense. Kita akan bagi lesson ini di 3 part. Yang pertama yaitu fungsinya, yang kedua strukturnya, dan yang ketiga latihan soal. Ready? Let's go. Kita mulai dari fungsinya. Fungsi present continuous sendiri ada cukup banyak di sini, jadi kalau mau catat silakan pause atau screenshot juga boleh. Yang pertama ongoing action, yang kedua temporary situation, yang ketiga future arrangement, keempat irritating habit, dan yang kelima gradual change. Kita akan bahas satu-satu fungsi ini dan sekaligus dengan contohnya, jadi don't worry. Kita mulai dari fungsi yang pertama yaitu ongoing action. Ongoing action di sini maksudnya suatu aktivitas yang masih dalam proses, jadi belum selesai, masih sedang berlangsung. Contohnya, we are studying English now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Mom is cooking dinner in the kitchen. Ibu sedang memasak makan malam di dapur. Dan yang ketiga, I am watching a movie. Saya sedang melihat film. Semoga cukup jelas untuk yang pertama. Kita lanjut ke fungsi yang kedua yaitu untuk temporary situation atau situasi yang sementara. Jadi kalau untuk situasi sementara ini maksudnya sebelumnya tidak begitu dan kedepannya mungkin akan berubah. Jadi untuk sementara saja dalam waktu dekat ini. Contohnya di sini, I'm staying with my aunt in London. Saya tinggal bersama bibi saya di London. Jadi mungkin di London ini sedang liburan atau sedang mengunjungi bibinya saja begitu. Jadi bukan permanen. Yang kedua, he's working from home this week. Dia bekerja dari rumah minggu ini, jadi minggu depan mungkin balik ke kantor. Lalu untuk fungsi yang ketiga yaitu future arrangement. Jadi ini ada kaitannya tentang rencana masa depan yang sudah dipersiapkan saat ini. Contohnya di sini, she's going to Paris next month. Dia akan pergi ke Paris bulan depan. Jadi mungkin dari sekarang sudah packing beberapa baju atau sudah disiapkan paspornya, visanya, dan lain-lain. Yang kedua, I am moving to a new house soon. Saya akan pindah ke rumah baru segera. Jadi sudah disiapkan beberapa dokumennya mungkin atau apa aja yang dibawa. Jadi sudah ada persiapannya sebelum melakukan rencana itu. Yang keempat, irritating habit. Jadi irritating habit ini maksudnya suatu kebiasaan yang tidak disukai. Jadi ini sering digunakan untuk komplain sebenarnya. Contohnya di sini, my brother is always arguing with me. Adikku atau kakakku selalu bertengkar dengan aku. Jadi kalian komplain nih tentang kakak atau adik kalian. Yang kedua, it's always raining in this city. Di kota ini selalu hujan. Jadi kalian tidak terlalu suka cuacanya yang selalu hujan, kalian mengharapkan agar lebih cerah sedikit. Untuk yang terakhir yaitu gradual change atau perubahan secara gradual atau secara bertahap begitu. Jadi selalu berubah. Contohnya, your English is improving. Bahasa Inggrismu semakin bagus. Jadi itu ada tahapannya dan semakin hari semakin bertambahnya waktu, semakin bagus. Those kids are growing up quickly. Anak-anak itu tumbuh dengan cepat. Jadi pertumbuhan kan gradual change ya. Jadi perubahan yang tetap dan akan selalu begitu ke depannya. Jadi kalian bisa pakai present continuous untuk kalimat ini. Jadi di antara 5 fungsi ini, apa ada yang masih bingung? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa banget komentar di bawah. Oke, setelah fungsi, semoga cukup jelas, kita masuk ke strukturnya. Untuk struktur, kalau kalian ngikutin di video-video sebelumnya di series ini, selalu aku bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah positif atau affirmative, yang kedua negatif, dan yang ketiga kalimat pertanyaan, question, atau interrogative. Kita mulai dari yang positif dulu.
Jadi sebenarnya struktur untuk present continuous ini cukup mudah kalau terutama kalau kalian mengikuti yang simple present di video simple present yang udah aku upload sebelumnya. Jadi dimulai dari subject, lalu diikuti to be-nya present to be. Present to be ada 3 ya, is, am, dan are. Lalu diikuti verb ing atau verb ing. Nah, kita bahas beberapa pronouns atau subjects-nya secara bergantian biar nggak bingung. Jadi yang pertama, subjeknya ada I. Kalau I, to be-nya harus pakai am. Jadi di sini, I am reading a book. Subjek I, am, lalu verb ing-nya reading, ada objek, kalau diperlukan di sini aku pakai book. Kalau untuk subjek he, she, it, dan sebuah nama, pakainya is. Diikuti verb ing, lalu objek kalau perlu. Contohnya di sini, he is reading a book now. Atau she is reading a book now. Dan yang terakhir, untuk subjek yang plural atau lebih dari satu, you, we, dan they, kalian pakai are. Lalu diikuti verb ing dan objek kalau perlu. Hampir sama, cuma to be-nya yang berbeda. Contohnya, you are reading a book now, we are reading a book now, atau they are reading a book now. Itu untuk yang positif. Untuk yang negatif, gampang banget, kalian tinggal tambah not setelahnya. Kalau I jadi I am not, you, we, they jadi are not atau aren't, jadi bisa disingkat. He, she, it atau nama bisa pakai is not atau isn't bentuk singkatnya. Jadi intinya tinggal tambah not. Lalu kita masuk ke question-nya. Kalau untuk question sendiri ada 2 tipe seperti yang aku udah jelaskan di video-video sebelumnya kalau kalian ngikutin. Yang pertama closed question atau yes or no, artinya jawabannya butuh yes atau no aja, gak ada kemungkinan lain. Yang kedua adalah open question atau information question yang berarti jawabannya membutuhkan sebuah informasi. Kita mulai dari yang closed question dulu. Closed question atau yes or no. Kita dahulukan to be-nya. Lalu diikuti dengan subject, lalu verb ing. Jadi hampir sama seperti positive structure, cuma di switch atau diubah posisinya yang to be dan subjeknya. To be-nya dulu. Jadi is, am, atau are, diikuti subjeknya, baru verb ing. Contohnya di sini, are you studying English? Kemungkinan jawabannya cuma ada 2. Kalau yes, yes I am. No, no I'm not. Jadi tergantung subjeknya, lalu diikuti dengan to be berdasarkan subjeknya tadi. Jadi kalau I am, kalau she is, they are, etc. Open question hampir sama dengan struktur yang closed question, cuma ditambah question word atau kalimat tanya di depannya. Jadi kalian bisa pakai what, when, where, why, who, dan how. Lalu diikuti dengan to be-nya, is, am, are, baru subjek, lalu verb ing. Contohnya di sini, what are you doing? Where is dad going tomorrow? Apa yang kamu lakukan? Kemana ayah akan pergi besok? Semoga sampai sini bisa dipahami lessonnya. Kalau sudah mencatat, kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, I blank to music right now. Kalau kalian jawab, I am listening to music right now, you got that right. Lalu, kita coba ubah kalimat ini ke negatif. Menjadi, I'm not listening to music right now. Ke closed question, are you listening to music? Ke open question, what are you listening to? Very good. Soal kedua, they blank married next month. Jawabannya, they are getting married next month. Coba kita ubah ke negatif. Jadinya, they aren't getting married next month atau they are not getting married next month. Ke closed question, are they getting married next month? Ke open question,
When are they getting married? Soal terakhir. Sarah blank always blank so loudly. Everyone is annoyed. Sarah is always talking so loudly. Everyone is annoyed. Jadi ini untuk complain ya, irritating habit. Kita coba ubah ke negatifnya. Sarah isn't always talking so loudly. A close question. Is Sarah always talking so loudly? Yang terakhir ke open question. Why is she always talking so loudly? Kalian bisa pakai kalimat tanya yang lain, tapi di sini aku pakai why sebagai contoh aja. Jadi, how was the lesson? Did you enjoy it? I hope you did, and I hope you learned a lot. Jadi aku berharap ini bisa bantu kalian untuk lebih paham tentang present continuous tense. Kalau kalian belajar sesuatu dari video ini, silakan subscribe. Kalau mau request video juga boleh di bawah. Koreksi juga boleh, kita diskusi di kolom komentar. That's all for today. Subscribe for more. Bye-bye.